Baru-baru ini ada berita heboh perihal babi ngepet. Kejadiannya ada di Depok, the city of technology and science. Gara-gara kasus ini gue ada beberapa pertanyaan. Pertama, kenapa babi ngepet selalu nyolong di kampung-kampung warga ya? Padahal ada ATM, ada bank. Kenapa harus di kampung warga? Terus yang kedua tuh, di negara lain juga ada pesugihan gak ya? Yang terakhir, pandangan sains sama sebuah fenomena yang kayak gini itu gimana sih? Yuk langsung aja kita bahas di comparison. Jadi kejadian babi ngepet ini tuh terjadi di Kampung Bedahan, Depok. Kronologinya tuh gini, berawal dari kurang lebih 1 bulanan tuh duit warga di sekitar situ tuh hilang. Mulai dari 100.000 sampai 3 jutaan. Suatu malam ditemukan ada babi yang berkeliaran. Nah, mulai malam-malam selanjutnya warga setiap malamnya tuh berjaga-jaga, berpatroli di sekitaran kampung itu. Dilansir dari CNN, kalau yang mengordinasi warga buat nangkep babi itu adalah Adam Ibrahim, tokoh masyarakat setempat yang biasa dipanggil Ustadz. Menurut laporan CNN, katanya Adam Ibrahim ini pernah mencoba nangkep babi itu sebulan sebelumnya. Tapi babi itu hilang gitu aja. Jadi awalnya tuh Adam nih melihat ada orang mencurigakan lewat depan rumahnya, dan katanya dia tuh baunya anyir gitu. Nah, pas dia mau nangkep orang itu, tiba-tiba berubah jadi babi dan hilang. Adam meyakini kalau babi itu hilang karena pas proses penangkapan dia dan warga tuh nggak ada yang telanjang pas nangkap babi itu. Nah, berangkat dari kegagalan pertama, Adam mengordinasi warga buat merencanakan skenario penangkapan kedua. Dan instruksinya adalah pas mau nangkap babi, warga tuh harus telanjang. Soalnya supaya bisa ngelihat babinya, supaya lebih mudah nangkepnya. Dan juga harus matiin lampu. Kebayang ya bapak-bapak telanjang di perkampungan nangkep babi gitu, lari-lari kayak titan. Masih dilansir dari CNN, menurut Adam pas jam 11 malam tuh tiba-tiba datang 3 orang mencurigakan di satu motor. Nah, 1 orang ini diturunkan dari motor, terus kemudian dia berubah jadi babi katanya. Begitu babi muncul, Adam langsung mengordinir warga buat nangkep babi itu dengan telanjang. Adam nih nyuruh warga nih buat telanjang nih pas nangkep babi itu, kayak gitu. Tapi Adam nggak terlibat di penangkapan. Dia bantu doa di rumah untuk membentengi area sekitar rumah nih, biar babinya nggak kabur. Nah, Adam mendapatkan ilmu supaya bisa ngeliat babi harus telanjang tuh dari teman-temannya di Bondowoso. Katanya kalau kita telanjang tuh bisa ngeliat babi dan lebih mudah nangkepnya. Dan akhirnya babinya tertangkap. Terus tokoh masyarakat setempat tuh memutuskan untuk mengeksekusi babi itu. Pertimbangannya kalau diumumin eksekusi barangkali ada keluarga dari yang diduga babi ngepet ini datang buat ngaku kalau itu tuh dia, itu keluarganya, kayak gitu. Yang kedua, babi ini jadi tontonan warga, jadi takut menimbulkan klaster COVID baru, soalnya berdempet-dempetan gitu. Alasan terakhir karena babinya ini awalnya setinggi orang dewasa, tapi lama-kelamaan dia mengecil. Setelah biji tasbih yang warna hitam tuh kelepas dari itu babi, katanya dia makin mengecil, takutnya makin mengecil makin hilang. Ya makanya mending dibunuh aja, menurut mereka begitu. Oke, dari kasus itu kita ambil dari pertanyaan pertama, kenapa babi ngepet dan tuyul gitu-gitu ngambil uangnya di kampung-kampung? Kenapa nggak di bank atau ATM? Pasti sering ada dalih kayak jawaban kayak gini, lu nggak tahu sih ATM sama bank tuh juga ada penunggunya bro, kekuatannya lebih besar. Pasti seringnya tuh dalihnya kayak gitu. Oke, kalau pernyataan itu dijawab kayak gini gimana? Kenapa babi ngepet nggak nyolong di rumah orang ateis yang kaya raya aja? Dia boro-boro punya penjaga berupa makhluk halus. Dia peduli mistis-mistis gitu aja juga kagak. Kenapa nggak nyolong di rumah mereka, ayo? Kenapa? Kalau nyolong di rumah mereka itu kan lebih gampang, nggak ada rintangan. Tugas si babi ini tinggal riset aja nih rumah-rumah orang ateis yang kaya raya ada di mana. Udah gitu tinggal beraksi deh. Tajir mampus deh tuh babi ngepet. Satu lagi, kenapa menjelmanya jadi babi? Kenapa nggak jadi nyamuk atau cicak gitu yang lebih kecil, kan nggak mencurigakan ya? Atau jadi kucing lah yang umum di warga. Kalau babi ya jelas mencolok lah. Di daerah Jabodetabek siapa sih yang merah babi? Pasti mencolok kan kalau jelmaannya babi.
Ya tapi kembali namanya kepercayaan, kita bisa apa ya? Yang penting nggak nyampe ngerugiin orang kayak nuduh si A, si B nih yang ngelakuin ngepet atau pesugihan. Kayak si itu di rumah doang, tapi kaya. Bisa jadi dia trading, bisa jadi dia content creator, bisa jadi dia freelancer. Bego. Iya, intinya gue cuma penasaran sama kepercayaan itu. Coba bagi yang percaya lu tulis di kolom komen sanggahan dari pertanyaan-pertanyaan gue. Siapa tahu gue lebih paham dengan ide pengepetan itu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Di negara lain ada nggak sih pesugihan gitu? Ternyata ada. Yang pertama tuh ada di Afrika, tepatnya di Uganda dan Tanzania. Ini pesugihan yang cukup parah sih, soalnya ada tumbal dan korbannya anak-anak. Di tahun 2018 di Tanzania 10 orang anak yang diculik dinyatakan tewas. Motifnya adalah pengorbanan untuk pesugihan. Sama juga dengan di Uganda, banyak anak yang diculik terus dijual ke dukun. Lalu anak ini ditumbalkan supaya bisa kaya. Tumbal akan lebih manjur kalau si anak ini albino. Bahkan ada sebuah kepercayaan di Uganda, kalau dia numbalin anak itu bisa menang pemilu. Gila, aneh banget ya. Dan parah. Lanjut ke Italia. Ternyata jadiin kuburan tempat pesugihan gak cuma ada di Indonesia. Di Naples, Italia juga ada loh. Kuburan Fontanale namanya, atau lebih dikenal dengan nama The Neapolitan Cult of the Dead. Gue itu berisi tulang belulang manusia yang bertumpuk-tumpuk. Nah, tulang ini yang jadi objek pesugihan. Orang yang percaya sama pesugihan di sana biasanya bawa sesajen untuk meminta kekayaan dan keajaiban. Selanjutnya di Arab juga ada sebuah tempat pesugihan yang bernama Kulah Yaman yang diyakini menjadi tempat praktik pesugihan. Karena beberapa orang meyakini dijadikan tempat praktik kemusyrikan, maka tempat ini ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Karena berbahaya, Arab Saudi adalah identik dengan tempat untuk beribadah. Oke, tadi kita udah ngomongin yang mistis-mistis. Ya kalau ngomongin mistis-mistis gitu emang susah sih, soalnya itu terkait kepercayaan ya. Beda halnya dengan sains, untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tinggal dibuktiin dengan eksperimen dan observasi. Sains memiliki sifat kontinuitas atau berkelanjutan di setiap teorinya, jadi itu nggak mutlak benar. Karena setiap masanya ada pembaruan teori yang lebih baik dari teori sebelumnya. Teori dari sains itu bisa diuji, segala sesuatu yang nggak bisa diuji nggak penting bagi sains. Makanya sains itu terus bergerak produktif. Di sains, untuk bisa diuji, sesuatu harus punya klaim presisi dan bisa dibuktikan. Ya, jadi kayak ramalan nggak bakal masuk, karena instrumen yang bisa dibuktikan untuk diuji itu apa kalau ramalan? Misal, ada ramalan tahun depan akan muncul Godzilla di Ancol. Ya gimana buktiinnya? Ya gimana ngujinya? Tapi kalau babi ngepet tuh bisa diuji sebenarnya. Tinggal tes DNA untuk buktiin itu babi beneran babi biasa atau babi ngepet. Sebenarnya ribut-ribut atau perdebatan tentang babi ini kan tinggal diuji ya. Pilihannya mau apa enggak. Jangan langsung dibunuh dong sebelum diuji. Sama dulu kayak kolor hijau. Kalau ada yang ingat, heboh tuh banyak yang takut diperkosa sama kolor hijau. Buat nangkalnya pakai daun kelor. Setelah diselidiki, tahu-taunya yang buat cerita orang aja tuh buat cerita ngawur. Ya, kita kembalikan kepada kepercayaan aja lah. Lebih pilih percaya ilmu pengetahuan atau cerita-cerita legenda. Yaudah, segitu aja dari gue. Kalau ada yang mau nyanggah atau nambahin, bisa lo tulis di kolom komen. Ciao. Kelar ngedit malah keluar berita ketangkep nih Pak Ustadz. Yuk lebih kritis yuk.